Tadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pencapaian sampai titik ini seringkali merupakan pencapaian yang sepi, sunyi, panjang, dan licin. Untuk itu, saya berterima kasih kepada kedua orang tua kami, istri dan anak-anak, kakak, adik, keluarga besar yang selalu membersamai lintasan sunyi sepi ini. Terima kasih juga kepada para guru, masyayikh, profesor, supervisor, kolega sejawat, dan mahasiswa yang pernah hadir dalam trajektori yang panjang dan licin ini. Terima kasih telah meyakinkan saya bahwa writing makes people smarter, richer, and wiser. Bahwa menulis membuat orang menjadi lebih pintar, lebih kaya, dan lebih bijak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati dan meridhoi kita semua. Pidato pengukuhan guru besar. Your Excellency, Professor Dr. Dedi Irwansyah MHum, time is yours. Terima kasih MC dan tim kreatif. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Yang kami hormati, terima kasih. Yang kami hormati Bapak Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, yang dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Dr. Ruhman Basori MAG, Kasubdit Ketenagaan Ditjen Pendis Kementerian Agama Republik Indonesia, Ibu Rektor YIN Metro Profesor Dr. Haja Siti Nurjana MAG PIA, Ketua dan anggota Senat, para rektor, wakil rektor, dan delegasi perguruan tinggi serta institusi di wilayah Lampung, Kepala Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian beserta para pejabat struktural di lingkungan YIN Metro, para kolega sejawat, sahabat, tenaga kependidikan, dan segenap kepanitiaan acara yang hikmat pagi ini. Wabil khusus, kedua orang tua kami tercinta, istri dan anak-anak kami terkasih, yang berkesempatan hadir pada momen yang penuh sukacita ini. Para tamu undangan, sahabat, hadirin dan hadirat, Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, tabi pun. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah berkalam, raise your children according to their age, as they were born for a time different than yours. Ajarilah anak-anakmu sesuai dengan tuntutan zamannya, karena mereka hidup di zaman yang pasti berbeda dari zamanmu. Kalam ini tampak sebagai sebuah anjuran bagi orang tua dan bagi para pendidik untuk mencoba membaca pertanda zaman dan untuk mewariskan guratan, pitutur, atau naskah yang dapat menavigasi tumbuh kembang generasi penerus. Dan dalam semangat menerjemahkan kalam Sayyidina Ali tersebut ke dalam pembelajaran bahasa Inggris, izinkan kami mengetengahkan orasi ilmiah bertajuk Menavigasi Pembelajaran Bahasa Inggris pada Institusi Pendidikan Islam Kontemporer di Indonesia, seperti pesantren, madrasah, dan perguruan tinggi keagamaan Islam. Hadirin dan hadirat yang budiman, para sarjana meyakini bahwa bahasa dan budaya tidak dapat dipisahkan. Karenanya,
Mempelajari sebuah bahasa asing berarti membuka pikiran untuk melihat budaya yang berbeda. Mengajarkan sebuah bahasa asing seperti bahasa Inggris berarti mengenalkan alam pikir dan cara pandang dunia barat. Karena itu, narasi yang terbangun tentang budaya barat berpotensi mempengaruhi keberhasilan pembelajaran bahasa Inggris. Di dalam satu fragmen penelitian yang kami lakukan di sebuah pondok pesantren di Lampung, terbaca ada kerelaan untuk mengajarkan bahasa Inggris, sekaligus ada rasa khawatir terhadap nilai-nilai budaya barat sebagai sesuatu yang berpotensi mengancam tradisi keislaman. Hadirin dan hadirat yang budiman, kerelaan institusi pendidikan Islam di Indonesia untuk mengajarkan bahasa Inggris tampak karena bahasa Inggris adalah sebuah bahasa internasional dan sebagai sebuah lingua franca, yaitu bahasa pergaulan dan bahasa penghantar ilmu pengetahuan yang berlaku global. Di saat yang sama, kekhawatiran terhadap budaya barat bukan suatu sikap yang tidak berdasar. Ada cukup banyak sarjana yang menyuarakan potensi kolonialisasi, sekularisasi, dan deislamisasi dalam pembelajaran bahasa Inggris. Hadirin dan hadirat yang terhormat, di dalam tradisi Islam dikenal ajaran khairul umuri awsatuha, yaitu anjuran untuk mengambil sikap tengah atau sikap moderat. Di budaya barat dikenal anjuran yang senada. Dikatakan the truth is always in the middle, bahwa kebenaran itu selalu berada di titik tengah. Di dunia global dewasa ini, menjadi kurang bijak untuk menolak arus globalisasi yang salah satu imbasnya adalah penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional dan sebagai lingua franca. Sama tidak bijaknya jika memilih untuk tidak secara sungguh-sungguh membelajarkan bahasa Inggris bagi generasi muda Islam. Untuk itu dibutuhkan sebuah sikap bahasa yang rasional yang membantu semua stakeholders untuk melihat secara jernih pembelajaran bahasa Inggris pada institusi pendidikan Islam kontemporer di Indonesia. Hadirin dan hadirat yang budiman, institusi pendidikan Islam di Indonesia umumnya adalah sebuah konteks pembelajaran yang multibahasa, di mana bahasa Indonesia eksis secara bersamaan dengan bahasa daerah, bahasa Arab, dan bahasa Inggris. Konteks multibahasa ini menjadi sebuah keuntungan, karena individu yang tumbuh di lingkungan multibahasa cenderung memiliki tingkat kognitif yang lebih tinggi atau cenderung lebih pintar. Namun, konteks multibahasa juga berpotensi melahirkan sikap bahasa yang negatif terhadap bahasa tertentu. Hadirin dan hadirat yang terpelajar, hari ini sikap terhadap bahasa Inggris di institusi pendidikan Islam tampak beragam. Dari sebuah madrasah aliyah tahasus Quran di Lampung, didapatkan data tentang sikap yang positif terhadap pembelajaran bahasa Arab dan sikap yang kurang positif terhadap pembelajaran bahasa Inggris. Pada konteks penelitian lainnya di sebuah madrasah aliyah yang dikelola oleh pondok pesantren, didapatkan sikap yang relatif positif terhadap bahasa Inggris, yaitu melalui kebijakan dwi bahasa atau bilingual environment, yang menempatkan bahasa Arab dan bahasa Inggris pada tingkat urgensi yang sama. Namun demikian, meski pada tataran kebijakan bahasa Inggris dan bahasa Arab adalah sejajar, pada tataran praktis penerimaan terhadap bahasa Inggris belum sebaik bahasa Arab. Hadirin dan hadirat yang budiman, pada level perguruan tinggi keagamaan Islam, sikap terhadap bahasa Inggris tampak lebih positif, terutama karena alasan eksplorasi keilmuan dan rekognisi internasional. Data dari sebuah PTKI di Pekalongan, Jawa Tengah, menunjukkan pembelajaran bahasa Inggris sebagai instrumen untuk mendalami ilmu pengetahuan, untuk memperluas horizon pemikiran, dan untuk mewartakan nilai-nilai keislaman kepada segmentasi yang lebih luas. Data ini menunjukkan fenomena orientasi instrumental, yaitu pembelajaran bahasa Inggris untuk tujuan praktis dan pragmatis.
Selanjutnya data dari sebuah PTKI di Yogyakarta menunjukkan fenomena lain yang dikenal dengan orientasi integratif, yaitu pembelajaran dan penggunaan bahasa Inggris untuk go internasional dan untuk berintegrasi dengan komunitas global. Terkait hal ini, banyak sarjana meyakini bahwa keberhasilan pembelajaran bahasa Inggris dipengaruhi secara bersamaan oleh orientasi instrumental dan orientasi integratif. Namun demikian, menarik dicatat bahwa orientasi integratif mensyaratkan sikap terbuka dan sikap hormat terhadap perbedaan budaya dan terhadap perbedaan cara hidup masyarakat lain. Hadirin dan hadirat yang budiman, secara spesifik, orasi pagi ini mengajukan 3 langkah strategis agar pembelajaran bahasa Inggris semakin diterima di madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi keagamaan Islam. Langkah pertama adalah revisitasi konsepsi kecerdasan atau zakaun. Adalah masyhur di dunia madrasah, pesantren, dan PTKI tentang 6 prasyarat untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, yaitu kecerdasan atau zaka, semangat, kesabaran, ketersediaan biaya, petunjuk guru, dan masa studi yang lama. Adapun yang belum cukup familiar adalah bahwa istilah kecerdasan telah mengalami perkembangan pemaknaan. Dunia pendidikan modern mengenal 3 tahapan pemaknaan terhadap konsepsi kecerdasan. Tahap pertama, kecerdasan seseorang hanya diukur berdasarkan intelligence quotient atau IQ-nya semata. Tahap kedua, kecerdasan mulai diukur dengan 8 parameter yang dikenal dengan istilah kecerdasan majemuk atau multiple intelligences, yang salah satunya adalah kecerdasan linguistik. Tahap ketiga adalah pengakuan terhadap kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Menautkan konsep kecerdasan atau zaka dengan perkembangan pendidikan modern, dapatlah diketengahkan di sini bahwa kemampuan berbahasa Inggris merupakan bekal kecerdasan linguistik yang dibutuhkan dewasa ini untuk mengeksplorasi ilmu pengetahuan, merespon globalisasi dan modernisasi, serta untuk mendapatkan rekognisi internasional. Hadirin dan hadirat yang terhormat, langkah yang kedua adalah mengembangkan Islamic Specialist English. Islamic Specialist English adalah pengajaran bahasa Inggris yang selaras dengan tujuan pendidikan Islam, yaitu untuk mendapatkan pengetahuan dan keuntungan duniawi, untuk menjadi individu yang rasional, bertakwa, dan mampu memberikan kesejahteraan spiritual, kesejahteraan moral, dan kesejahteraan fisikal bagi keluarga, masyarakat, dan kemanusiaan. Untuk itu, pembelajaran bahasa Inggris di institusi pendidikan Islam patut diarahkan pada pengembangan 3 dimensi, yaitu dimensi instrumental, dimensi integratif, dan dimensi spiritual. Pada dimensi instrumental, kemampuan bahasa Inggris diorientasikan untuk keuntungan material. Pada dimensi integratif, penguasaan bahasa Inggris diarahkan untuk tujuan yang bersifat kemanusiaan. Dan pada dimensi spiritual, bahasa Inggris mestilah menjadi wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dan hadirat yang terhormat, langkah yang ketiga adalah mengembangkan Islamic literature. Islamic literature adalah teks atau karya sastra yang kandungan pesannya memiliki akar pada ajaran dan tradisi keislaman. Islamic literature sangat potensial untuk memenuhi kebutuhan afektif dan kebutuhan spiritual peserta didik dalam pembelajaran bahasa Inggris. Beberapa contoh Islamic literature adalah cerita-cerita yang terdapat dalam Al-Quran atau dikenal dengan istilah Quranic stories, cerita para nabi, para sahabat, para khalifah, cerita-cerita sufisme, cerita-cerita clever individuals seperti Abu Nawas, Nasruddin Hoja, dan Juha, serta teks-teks lokal keindonesiaan seperti Lir Ilir, Pasopati, dan Wali Songo. Islamic literature selanjutnya dapat diadaptasi dan disesuaikan dengan kemampuan serta kebutuhan kebahasaan peserta didik. Hadirin dan hadirat yang budiman,
Sebagai penutup, izinkan kami menggarisbawahi bahwa pembelajaran bahasa Inggris yang kontekstual dan berkualitas pada institusi pendidikan Islam kontemporer di Indonesia adalah sebuah keniscayaan. Bahasa Inggris patut diajarkan tanpa kehilangan wawasan global internasional dan tanpa tercerabut dari akar keindonesiaan dan keislaman. Untuk itu, pengembangan Islamic Specialist Language dan Islamic Literature dapat menjadi ancangan alternatif guna memenuhi kebutuhan kebahasaan, kebutuhan kognitif, kebutuhan sosial, kebutuhan afektif, dan kebutuhan spiritual peserta didik. Pengembangan Islamic Specialist Language dan Islamic Literature pada gilirannya kami yakini akan menjadi respon positif dan konstruktif terhadap isu-isu kolonialisasi, sekularisasi, dan deislamisasi dalam pembelajaran bahasa Inggris. Hadirin dan hadirat yang budiman, akhirnya dari sejarah Islam kita ketahui bahwa menara masjid yang kita lihat hari ini di negeri kita pada mulanya berasal dari tradisi Majusi yang menyembah api. Islam datang dengan damai dan ramah, mengadopsi menaranya dan membuang apinya. Berkaca dari itu, segala hal baik yang datang dari dunia barat terkait dengan pembelajaran bahasa Inggris patut diadopsi dan diadaptasi. Dan segala hal yang hari ini tampak berbeda dari tradisi keislaman dan tradisi keindonesiaan patut disikapi secara toleran, ramah, inklusif, pluralis, dan moderat. Hadanallah wa iyyakum wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami dari keluarga Kota Gede Yogyakarta mengucapkan selamat atas pengukuhan guru besar Profesor Dr. Dedi Irwansyah M.Hum. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing langkahmu menuju kesuksesan yang lebih besar. Tetap berjuang dan terus berkarya untuk agama, bangsa, dan negara. Jadikanlah setiap langkahmu sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edsul Badi SHMH beserta istri dan keluarga di Kabupaten Sumbawa Barat mengucapkan selamat atas pengukuhan sebagai guru besar kepada kakak kami Profesor Dedi Irwansyah M.Hum sebagai guru besar bidang ilmu pendidikan bahasa Inggris di IAIN Metro Lampung. Semoga dengan predikat guru besar yang diraih dapat meningkatkan motivasi, dedikasi dalam mencerdaskan anak bangsa dan memajukan negara. Dan semoga kakak sekeluarga diberikan selalu kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kakak sarange. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Mawar Muhammad Zubaidi, SHI SSI dari Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, mewakili seluruh alumni Nurul Hakim atau Pondok Pesantren Nurul Hakim yang berada di Jakarta, ingin mengucapkan selamat kepada Bapak Profesor Dr. Dedi Irwansyah atas dikukuhkannya sebagai guru besar di bidang ilmu pendidikan bahasa Inggris di kampus Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Semoga ilmu yang telah didapat atau gelar yang telah dibawa selama ini akan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia, bahkan seluruh semesta alam. Dengan adanya gelar profesor yang diraih oleh Bapak Profesor Dr. Dedi Irwansyah dapat memberikan atau menjadikan motivasi bagi alumni-alumni Pondok Pesantren Nurul Hakim Kediri Lombok Barat khususnya, begitu pun bagi seluruh warga negara Indonesia pada umumnya agar terus berprestasi di usia yang sangat muda. Ingat, al-ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin. Ilmu tanpa diamalkan bagaikan pohon tanpa buah.
Serta Rasulullah pernah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat banyak atau bermanfaat banyak bagi manusia lain. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat atas prestasi yang luar biasa untuk Bapak Profesor Dr. Dedi Irwansyah M.Hum atas pengukuhannya menjadi guru besar di bidang ilmu pendidikan bahasa Inggris. Saya yakin keilmuan serta kebijaksanaan yang Bapak miliki akan semakin memberikan kontribusi positif bagi ilmu pengetahuan dan pendidikan, khususnya di IAIN Metro, institusi kita, dan pada umumnya negara kita tercinta Indonesia. Sukses selalu Mr. Dedi. Hi everyone, my name is Nurlia Irfani MPD, alumnus of Stein Jurai Siwo Metro at 2014. Now I'm the English teacher in Man IC East Lampung. Here I want to say congratulations to Mr. Dedi Irwansyah for becoming the new professor in English Education Study Program in Institut Agama Islam Negeri Metro. I hope it become new chapter of your life and give more benefit to others. And as you know, sir, you are always be our favorite, and the best, one of the best moment in my life is becoming your students. Bye, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Mifarski, salah satu alumni dari Stein Jurai Siwo Metro tahun 2014. Alhamdulillah saat ini saya telah bekerja di salah satu sekolah swasta favorit di kota Metro, yakni SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan, dan menjadi salah satu wakil kepala sekolah. Tentunya ini tidak lepas dari bimbingan, dukungan, serta doa dari motivator saya, sosok inspirator saya, siapa lagi kalau bukan Bapak Dedi Irwansyah M.Hum, yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini telah dikukuhkan menjadi salah satu guru besar di IAIN Metro. Saya tentunya mengucapkan rasa syukur yang luar biasa atas gelar yang telah beliau raih. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu sehingga mana Bapak bisa membagikan ilmu dan pengetahuan yang Bapak miliki kepada seluruh masyarakat, mahasiswa, siapapun itu, untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan tetap semangat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nufia ingin mengucapkan selamat atas prestasi yang diraih pada Bapak Profesor Dr. Dedi Irwansyah M.Hum atas pengukuhan sebagai guru besar dalam bidang ilmu pendidikan bahasa Inggris di IAIN Kota Metro. Semoga ilmu yang diperoleh akan memberikan kontribusi yang positif bagi IAIN Kota Metro. Sekali lagi, selamat. Keep shining and inspiring. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Nuraini. Saya alumni PBI IAIN Metro angkatan tahun 2010. Saat ini saya sudah bekerja sebagai dosen sekaligus sekretaris prodi Sastra Inggris Fakultas Sastra Universitas Mudatul Waton Mataram. Di sini saya ingin mengucapkan selamat kepada pencapaian yang telah diraih oleh Bapak kami tercinta, Bapak Profesor Dr. Dedi Irwansyah M.Hum atas gelar profesornya di bidang ilmu pendidikan bahasa Inggris, sekaligus selamat juga atas pengukuhan beliau sebagai seorang profesor di Sivitas Akademika IAIN Metro Lampung. Semoga apa yang telah diraih dapat membawa keberkahan serta kesuksesan kepada Pak Dedi, sekeluarga, dunia dan akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satria Kurniansah SPD MPD, Ketua DPD IKPNH. Mengucapkan bangga dan selamat atas pengukuhan guru besar pendidikan bahasa Inggris Sekolah Tinggi Islam Negeri Metro Lampung kepada Adinda Profesor Dr. Dedi Irwansyah. Kami sekali lagi mewakili keluarga, seluruh alumni
Pondok Pesantren Nur Hakim mengucapkan selamat dan bangga atas gelar guru besar di IAIN Metro Lampung. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari Belanda yang dingin. Warm greetings from the Netherlands. Groeten uit het koude Nederland. Damai sejahtera bagi Bapak dan Ibu semua. My name is Henriette and I live in the east of the Netherlands at the moment. I'm a friend and former neighbor in Metro of Mr. Dedi Irwansyah. I lived for 7 years in Lampung, and a few times I was invited at Stein, Lampung Metro for intercultural sessions. And sometimes also at Perumahan Indah in Mr. Dedi's house or in my own house. I always very much enjoyed the moments of working together with Mr. Dedi, to see his enthusiasm for English and his students, and always to see his eager to learn more. So I want to congratulate you, saudaraku, sahabatku, Pak Dedi, for your professorship inauguration in the field of English education at IAIN Metro Lampung. Saya berharap Pak Dedi akan menjadi profesor yang tetap dekat dengan mahasiswa, bukan hanya di atas mereka, tapi tetap di samping mereka, menemani mereka. Menjadi profesor yang semangat seperti dulu, semangat untuk belajar terus menerus. And of course, I hope you will be a professor who won't forget his wife Ware and his 2 boys. Tuhan memberkati. God bless you and your family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Angger, mewakili keluarga dari Jakarta, mengucapkan selamat kepada Om Iwan atas pengukuhan guru besar di bidang ilmu pendidikan bahasa Inggris di IAIN Metro Lampung. Semoga kedepannya dapat memberikan kontribusi di bidang ilmu pendidikan bahasa Inggris, tidak hanya di pendidikan bahasa Inggris, tetapi juga pendidikan secara luas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Qasim M. Jafar Al-Idrus, pimpinan Majelis Muhyiddin Lubus Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, mengucapkan selamat atas pengukuhan gelar profesor kepada Pak Profesor Dr. Dedi Irwansyah M.Hum atas tercapainya gelar profesor di bidang ilmu pendidikan bahasa Inggris. Semoga keberkahan selalu untuk Bapak dan sekeluarga, serta senantiasa dianugerahi usia yang berkah sehingga ilmu dapat bermanfaat bagi umat. Amin ya robbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. If you cannot be the best, be the first. If you cannot be the first, be different. If you cannot be different, be innovative. Always be grateful for what we have. Dan kami mengucapkan selamat dan sukses atas pengukuhan Profesor Dr. Dedi Irwansyah M.Hum sebagai guru besar ilmu pendidikan bahasa Inggris di Institut Agama Islam Negeri Metro. Thank you for being Miss Irfani lecturer. Yay!